Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Meskipun hanya tersisa kerangka milik Dewa Manhuang, tetapi dilihat dari kerangka itu, Tanyun dapat mengetahui bahwa Dewa Manhuang tetap berdiri tegak sebelum kematiannya. Tanyun menahan kesedihannya, menatap ke arah danau, dan segera melihat 4 pedang besar setinggi 120.000 kaki yang tertancap di danau. Pedang pertama berwarna emas, merupakan pedang beratribut emas dan bernama Jinni. Pedang kedua berwarna hijau muda, merupakan pedang beratribut kayu dan bernama Musin. Pedang ketiga berwarna hijau zamrud, merupakan pedang beratribut air dan bernama Qingying. Pedang keempat berwarna coklat, merupakan pedang beratribut tanah dan bernama Xiachen. Tanyun memanggil semua nama keempat pedang miliknya. Setelah Tanyun memanggil nama mereka, keempat pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba bergetar, mengeluarkan sebuah suara, dan kemudian terdiam. Jelas mereka semua mendengarkan suara Tanyun. Tanyun juga mengerti bahwa setelah kematian dirinya saat menjadi Dewa Hongmeng, keempat pedang itu menderita luka yang berat seperti Huowu. Dan sekarang mereka tidak dapat berbicara. Tanyun berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera membawa kalian pergi dari sini." Karena kabut hitam telah menghilang, Tanyun menjulurkan jarinya di danau untuk memastikan formasi pelindung apa yang ada di danau itu. Pada saat ini, Tanyun sangat yakin bahwa pelindung yang ada di danau itu dibuat oleh Dewa Manhuang. Formasi itu untuk melindungi pedang Dewa Hongmeng agar tidak dicuri. Adapun mengapa leluhur Sekte Abadi bisa membawa Huowu pergi 80.000 tahun yang lalu dan terluka sangat parah, Tanyun menyimpulkan bahwa leluhur itu menggunakan kekuatan yang besar dan memaksa menerobos formasi pelindung, lalu mengambil Huowu. Kekuatan Dewa Manhuang tidaklah lemah. Tanyun ingat, Huowu pernah berkata bahwa Dewa Manhuang percaya Tanyun akan datang dan mengambil pedang Dewa Hongmeng. Oleh karena itu, Dewa Manhuang tidak membuat formasi pelindung yang sangat kuat. Karena dirinya takut justru akan melukai Tanyun jika formasi pelindungnya terlalu kuat. Ketika jari-jari Tanyun berada di atas danau, sebuah kekuatan yang tak terlihat mengkikis jari miliknya. Tanyun menemukan bahwa di atas danau ada kekuatan penghancur ruang dan waktu yang tidak terlihat. Tanyun mengurutkan kening dan terdiam setelah menarik jarinya. Tanyun melompat ke punggung kera iblis untuk melihat sekitar danau darah itu. Setelah itu, Tanyun menginjak pedang terbang dan naik 300 mil di udara. Tanyun segera melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengecek kerangka milik Dewa Manhuang. Tanyun berharap dia menemukan suatu petunjuk dari kerangka Dewa Manhuang. Tanyun memejamkan matanya dan membayangkan apa yang terjadi pada Dewa Manhuang. Tanyun yakin bahwa sebelum kematian Dewa Manhuang, kepala Dewa Manhuang sedikit menunduk. Saat membayangkan hal itu, Tanyun menjadi sedih dan meneteskan air mata. Tanyun seperti melihat kejadian di zaman kuno. Dewa Manhuang yang terluka parah dan sekarat datang ke tempat ini. Dewa Manhuang meneteskan air mata yang bercampur dengan darah dari lukanya, dan tercipta 2 danau darah ini. Menurut Tanyun, ketika Dewa Manhuang sekarat,
Dirinya menancapkan Jinin, Musin, Qingying, Huowu, dan Xiang Chen ke dalam tanah. Dewa Manhuan berharap Tanyun dapat menemukan 5 pedang Dewa Hongmeng miliknya. Karena Dewa Manhuang khawatir pedang Dewa Hongmeng akan diambil oleh seseorang dari benua hukuman surgawi. Jadi Dewa Manhuang menggunakan air mata dan darahnya untuk membuat dasar dari formasi pelindung. Formasi pelindung itu menyebabkan danau darah mengeluarkan kabut hitam yang menghalangi indera spiritual semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur dari formasi pelindung keluar sampai di gerbang jurang pemakaman dewa. Kekuatan penghancur paling kuat berada di danau darah ini. Adapun mengapa hanya ada kalajengking naga kuno yang berada di sekitar danau darah ini, Tanyun tidak begitu mengerti. Pada saat ini, Tanyun telah menemukan cara untuk membuka formasi pelindung. Caranya adalah menemukan kedua mata milik Dewa Manhuang. Tanyun menginjak pedang terbang dan melepaskan kesadaran spiritual miliknya. Tanyun menemukan bahwa mata Dewa Manhuang berada di dalam kedua danau darah itu. Setelah itu, Tanyun melesatkan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, ruang di atas danau darah bergetar dan kekuatan penghancur tiba-tiba menghilang. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya. Dan ketika Tanyun hendak terbang menuju 4 pedang Dewa Hongmeng, tiba-tiba sebuah bayangan setinggi 100 kaki muncul di depan Tanyun. Tanyun sangat kaget dan berkata, "Keabadian, apakah itu kamu?" Tanyun tahu Dewa Manhuang sudah mati. Bayangan ini hanyalah kekuatan ilahi yang dibuat oleh Dewa Manhuang sebelum kematiannya. Bayangan Dewa Manhuang menatap Tanyun dan berkata, "Tuan, apakah itu kamu? Apakah kamu melihatku?" "Tuan, aku tahu bahwa di seluruh dunia hanya kamu yang dapat mencabut formasi pelindungku. Jadi saat ini pasti Tuan yang telah mencabut formasi pelindung." Tanyun dengan sedih berkata, "Keabadian, ini aku, tuanmu." Bayangan Dewa Manhuang berkata, "Tuan, karena waktuku terbatas, aku akan menceritakan apa yang terjadi saat pertempuran para dewa." Tanyun menjawab, "Baiklah, cepat katakan." Dewa Manhuan berkata, "Tuan, saat itu Dewa Xiyuan dan Dewa Xingtian tahu bahwa kamu akan berinkarnasi di benua hukuman surgawi. Karena itu, mereka mengirim para dewa untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Bawahan ini dan Dewa Honghuang menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan. Tetapi demi keselamatanmu, kami akan melakukan apapun." Klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang yang tersisa semuanya mencoba untuk melindungi benua hukuman surgawi. Di sisi lain, para dewa lainnya yang dulu setia padamu tidak mau mengikuti kami untuk melindungi benua hukuman surgawi. Hanya klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang yang berjuang melawan para bawahan Dewa Xingtian dan Dewa Xiyuan. Tuan, dari sini kita dapat melihat bahwa banyak dewa yang telah mengkhianatimu. Aku sangat membenci mereka." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Keabadian, kamu jangan khawatir. Di masa depan, aku akan menghabisi para dewa yang telah mengkhianatiku." Tanyun berkata lagi, "Keabadian, cepat lanjutkan ceritamu." Bayangan Dewa Manhuang berkata, "Bawahan ini bersama Dewa Honghuang memimpin 2 klan dan melakukan pertempuran pertama. Dalam pertempuran itu,
kedua klan kami menderita korban yang sangat banyak. Selain itu, Dewa Hong Huang tewas dalam pertempuran. Mendengarkan kematian Dewa Hong Huang, Tan Yun meneteskan air mata. Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, sebelum Dewa Hong Huang meninggal, dia ingin aku menyampaikan sesuatu padamu. Bahwa Dewa Hong Huang meminta maaf padamu. Dirinya tidak bisa menemanimu untuk membalaskan dendamu." Tan Yun semakin menangis. Hatinya sangat terluka. Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, aku juga mewakili semua dewa bawahanmu yang telah mati. Kami meminta maaf, tidak bisa menemanimu lagi. Jika ada kehidupan setelah kematian, apakah Tuan bersedia untuk bersama kami selamanya?" Tan Yun berkata, "Ya, aku sangat bersedia." Bayangan Dewa Man Huang berkata lagi, "Tuan, jangan sedih. Sebenarnya, aku ingin mengatakan banyak hal, tetapi waktuku terbatas. Tuan, setelah akhir pertempuran pertama para dewa di zaman kuno, bawahan ini memimpin klan Dewa Man Huang dan klan Dewa Hong Huang yang tersisa untuk tinggal di benua hukuman surgawi. Setelah waktu berlalu, Dewa Xingtian dan Dewa Xiyuan datang ke benua hukuman surgawi. Akhirnya, kami bertempur kembali. Pertempuran itu menyebabkan semua bawahanmu mati. Sebelum bawahan ini mati, aku menempatkan 11 pedang Dewa Hong Meng milik Tuan di tempat ini." Mendengarkan hal itu, Tan Yun terkejut, lalu berkata, "Keabadian, mengapa hanya ada 4 pedang sekarang ini?" Bayangan Dewa Man Huang menjawab, "Tuan, bawahan ini telah membuat formasi pelindung. Tetapi semakin waktu berlalu, formasi pelindung menjadi lemah. Sekitar 80.000 tahun yang lalu, 11 manusia fana yang kuat datang ke sini. Mereka berhasil mengambil 8 pedang Dewa Hong Meng. Tuan, bawahan ini benar-benar minta maaf." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Keabadian, jangan salahkan dirimu karena hal itu." Tan Yun mengeluarkan pedang Huowu. Melihat itu, bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, mengapa Huowu ada bersamamu? Bawahan ini sangat ingat 80.000 tahun yang lalu Huowu dicuri oleh 11 orang itu." Tan Yun berkata, "Keabadian, itu cerita yang panjang." Setelah Tan Yun menjawab, Tan Yun menyadari bahwa tidak hanya leluhur sekte abadi saja, tetapi ada 10 orang lainnya yang datang ke tempat ini. Tan Yun berkata, "Keabadian, apakah kamu ingat nama mereka?" Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, bayangan diriku ini sangat lemah untuk melawan 11 orang itu, tetapi aku ingat nama mereka." Bayangan Dewa Man Huang berkata lagi, "Mereka adalah Zhuge Xiu Yuan, Ruyan Le, Huang Fu Ling Xiao." Tiba-tiba Tan Yun menyela, "Keabadian, tunggu dulu." Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Bukankah Huang Fu Ling Xiao merupakan leluhur sekte suci Huang Fu? Ternyata dia pernah ke tempat ini sebelumnya." Tan Yun bertanya, "Keabadian, apakah Ruyan Le yang mencuri pedang Huowu?" Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Ya Tuan, memang dia." Sementara Zhuge Xiu Yuan, menurut Tan Yun, orang itu adalah leluhur istana jiwa ilahi. Tan Yun berkata lagi, "Keabadian, lanjutkan." Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, 8 orang lainnya adalah Toba Chen Yuan, Nanggong Chongshu, Mu Gufeng, Huang Fu Ling Yun, Tang San Feng, Kili Ruxiu, Si Hong Rukong, dan Zhongwu Changchun."
Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya? Langsung saja ya, subrek channel Bang Theo ini. Terima kasih.